Di antara sahabat itu ihram, ya, jadi mulai dari Dzulhulaifah pakaian ihram, niatnya umrah, ya, jadi umrah saja. Seperti kita, proses kita lah. Itu namanya haji apa kalau di sini, Pak? Haji tamattu, ya. Lalu ada sebagian sahabat itu yang ihram haji sekaligus umroh atau umroh sekaligus haji. Ini namanya haji qiron, ya. Lalu ada sahabat, diantaranya juga Rasulullah yang melakukan ini, adalah ihram hanya berniat haji. Ini haji ifrad. Nah, haji ifrad ini tidak kena dam, tidak kena denda. Kalau tamattu, kalau qiron tadi itu adalah kena dam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas Nusantara 1 Gresik Kota Baru rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin. Kitab apa ini? Kitab Bulughul Maram. Iya, kitab Bulughul Maram ngomong Riyadhus Shalihin. Ada Pak Shalihin ya. Abah Sholihin tadi. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidatina Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama hajjatil wada'i, pada tahun haji wada. Faminna, dan diantara kami, man ahalla bi umratin, ada yang berihram niat umrah. Wa minna man ahalla, dan diantara kami ada orang yang ihram bi hajjin wa umratin, yaitu niat haji dan umrah. Wa minna man ahalla bihajjin, dan diantara kami ada orang yang niat ihram dengan haji. Wa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil haji, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihram niat berhaji. Fa amma man ahalla bi umratin, dan adapun orang yang ihram dengan niat umrah, fahalla inda qudumihi, maka tahallulnya itu di tempat ia datang, yaitu di kota Mekah. Wa amma man ahalla bihajjin, dan adapun orang yang ihram dengan niat haji, au jama'a bainal haji wal umrati, atau menggabungkan antara haji dan umrah, falam yahillu, maka mereka tidak bertahalul hatta kana yaumun nahri, sampai pada hari raya kurban. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Jadi Bapak sekalian, haji modelnya itu ada 3. Ini dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sayyidatina Aisyah itu menceritakan bahwa saat tahun haji wada, Rasulullah bersama
sahabat-sahabatnya ini pergi haji. Pergi hajinya kemana? Ke Mekah. Karena di Madinah itu tidak ada haji, tidak ada umroh. Ya. Nah, sebagian di antara sahabat itu ihram, ya. Jadi mulai dari Dzulhulaifah pakaian ihram, niatnya umroh. Ya. Jadi umroh saja. Seperti kita, proses kita lah. Itu namanya haji apa kalau di sini, Pak? Haji tamattu. Ya. Lalu ada sebagian sahabat itu yang ihram haji sekaligus umroh atau umroh sekaligus haji. Ini namanya haji qiron. Ya. Lalu ada sahabat di antaranya juga Rasulullah yang melakukan ini adalah ihram hanya berniat haji. Ini haji ifrad. Nah, haji ifrad ini tidak kena dam, tidak kena denda. Kalau tamattu, kalau qiron tadi itu adalah kena dam. Ya. Nah, kalau orang yang haji tamattu karena umroh dulu, maka bisa tahallul nanti di tempat ia datang, yaitu di Mekah. Itu kalau kita dari Madinah ke Mekah, biasanya laya-laya di sini nggone apa hotel sebentar ambil rokokan, Pak, ya biasanya si rokokan, tapi kalau nyekel bojo. Nah, terus itu langsung ke Haram atau ke Masjidil Haram melaksanakan tawaf, ya. Setelah itu sa'i baru tahallul. Itu kalau apa? Ihram untuk umrah. Nah, kalau ihram untuk umrah sekaligus haji atau ihram untuk haji saja, itu tahallulnya nanti, yaitu apa di hari raya Idul Adha. Kalau umpamanya yang namanya qiron, ya, itu tanggal 10, Pak, tahallulnya. Kalau ifrad tanggal 13, lama malah. Di Indonesia koyok-koyoke dongono jenis haji ifrad. Opo maneh gelombang pertama. Gelombang pertama toko Madinah nang Mekah ihram haji tok. Wes gaji ucul-uculno yang namanya ihram ini, pakaian ihram sampai kapan? Tanggal 13. Itu sudah berapa bulan itu nanti? Sebulan lebih, ya. Makanya tidak begitu. Oh, no, saya nggak paham, Pak. Ada orang itu berangkat haji gelombang kedua, kloter terakhir, ya, kloter terakhir. Nah, jujuk Mekah, mari ngono apa tawaf, yaitu karena apa? Umrah dulu, tawaf, sa'i, tahallul sudah, belum haji, ya. Jadi nanti 2-3 hari lagi baru ihram hajinya berangkat ke kemana? Ke Arafah. Ngono ku gak gelem gak bayar dam. Loh, jenengan juga harus bayar dam. Loh, enggak, wong aku jujuk Mekah kok. Kok jujuk Mekah? Ya, karena ihramnya dia umrah dulu, bukan haji. Jadi di Indonesia hampir tidak ada yang ifrad. Kalau tarwiyah banyak, ya. Jadi biasanya tanggal 8 itu yang reguler ikut pemerintah, ya. Itu kan tanggal 8 sudah menuju ke Arafah, nginep nduk Arafah. Nah, besok tanggal 9-nya baru itu hari Arafah, setelah zuhur sampai apa? Maghrib itu. Nah, kalau tarwiyah itu jujuk ke Mina, ya. Nah, dari Mina nanti tanggal 9-nya ke Arafah. Nanti
tanggal dari Arafah malam hari itu ke Musdalifah, mabit, langsung ke Mina. Nah, pemerintah Indonesia tidak menanggung proses tarwiyah. Jadi sing tarwiyah itu tidak ada tanggungan dari pemerintah, baik itu perjalanannya, baik itu makanannya, baik itu keselamatannya. Ya, jadi yang melaksanakan tarwiyah itu mandiri. Ono yang banyak itu jalan, Pak. Ya, jalan kaki. Karena bisnya itu kan ruwet gitu nanti. Ya. Kadang-kadang dari Arafah ke Musdalifah itu ya agak jauh. Itu berjam-jam itu. Ya. Nah, kalau sekarang katanya itu di Musdalifah itu mabit tapi nungone bis. Pokoknya lewat bis dulu wis Musdalifah langsung ke Mina. Nah, kalau dulu-dulu mabitnya di Musdalifah itu ngapunten koyo wong Bambung. Ya, soalnya ndak ada apa? Ndak ada tendanya, ndak ada apa. Wis gelak kloso, nggawa kloso dhewe, ndelek kerikil. Ya, di atas ndak ada tenda, koyo wong Bambung panjene. Nah, sing biasa melok pramuka, biasa. Ya. Nah, ini apa? Ya gak kemulan, ya kemulan itu apa itu? Pakaian ihram. Nah, ini. Nah, oleh karena itu pentingnya kita manasik haji itu sangat-sangat penting. Terus ngapunten, kalau berangkat haji, saya pribadi saya sarankan ikut KBIH atau KBIH lah. Jangan mandiri, Pak. Umpamanya orang mengatakan gini, wah aku tahu haji kok, aku tahu umrah kok, wis gak usah melok apa KBIH, bayar berapa, Pak? 2 juta atau 3 juta itu sekarang, ada yang 5 juta ya. Ya, itu di sana kasihan, Pak. Coba bayangkan dum-duman mangan gono sing ngurusi, Pak. Kalau ikut KBIH itu diurusi KBIH. Apalagi kalau sekarang itu di Mekah katanya, ya. Di Mekah ini sudah mendapatkan fasilitas makan 3 kali sehari. Kalau dulu tidak ada sama sekali. Di Madinah dikasih makan 3 kali, di Mekah tidak dapat sama sekali. Kalau tahun 2012, 2015 mungkin baru dapat sekali atau 2 kali. Sekarang 3 kali. Ya. Nah, dapatnya itu hanya di Al-Musnah. Ya, di Arafah, Musdalifah dan Mina itu baru dapat, ya. Jadi upayakan kita ikut KBIH supaya tidak terlantar. Ada teman itu yang ngapunten koyo-koyo, Pak. Iya nih nduk nggone Masjidil Haram gitu aja ndak apa-apa. Kita pulang sing ngepekno mangane ndak ono, Pak. Karena jatahnya itu kan sudah ada ngurusi yang KBIH itu. Diantarkan ke kamar-kamar. Sudah enak, ya. Sebelum selanjutnya ada pertanyaan mungkin. Ini hampir semuanya sudah umrah ini, Pak, ya. Dan haji, ya. Alhamdulillah. Jadi yang haji itu sudah memperoleh titel SH. Sudah haji. Jadi umpamanya jenengan kok nggak kuliah, namanya siapa? Nama saya Umar SH. Ya, apa? Sudah haji. Nek durung haji BH. Belum haji. Ya. Atau ganti SU sudah umroh. Ya. Apa ini? Nah, kita harus tahu rukun haji, ya. Jadi rukun haji itu di mikot ada niat, lalu ke Arafah, lalu tawaf, namanya tawaf ifadah, lalu sa'i. Jadi begini, Pak, kalau nanti kita sudah melempar jumroh akobah, itu kan sudah ganti, Pak.
kita lepas apa? Pakaian ihram. Kita tahallul awal. Ini apa-apa sudah boleh, artinya dia awal ya. Jadi di Aqobah, sudah gunting, sudah lepas apa? Ihram, sudah boleh apa-apa. Kecuali encip bojo enggak boleh. Ya. Jadi semuanya sudah boleh, artinya apa? Pakaian berjahit boleh. Wangi-wangian boleh. Ya, tapi encip bojo tidak boleh. Nah, encip bojo boleh itu kalau sudah tawaf ifadah ini. Itu rukun. Makanya ngapunten, saya dulu kan ikut KBIH Mabur Pak ya. Itu dari KBIH itu mengutamakan keselamatan. Jadi dipantau di TV kalau itu masih rame, KBIH ini belum melakukan apa? Tawaf. Tapi memberikan kesempatan kepada yang muda-muda. Nih sing kepengin tawaf dewe monggo. Yang tua-tua itu nanti dibimbing kalau sudah agak sepi. Nah biasanya kan kalau sudah dari Mina, wah rebutan untuk tawaf ifadah. Kalau tawaf sunnah ini sebagian tidak melakukan. Kalau tawaf ifadah wajib, itu rukun, tidak boleh dilepas. Sampai kadang-kadang dari Mina itu 3 hari 4 hari. Nah ngawak dewe ngapunten wong sik enom Pak, sik kepengin ambek bojo kan gitu ya. Jadi ngejak kanca padha nome, ayo tawaf dhewean. Nah setelah tawaf, sa'i, tahallul kedua, baru itu lepas, dan itu sudah selesai ibadah hajinya. Ya sudah merdeka wis, encap-encip wis gak masalah ya. Jadi yang penting diperhatikan wala fatha, wala fusuqa, wala jidala. Begini Pak, ada orang yang nggak paham. Orang umroh saja lah nggak paham. Apalagi haji. Jadi haji itu ndak boleh incip-incip sampai bojo. Iya, nek waktu pas pelaksanaan haji, sadurunge haji boleh. Sampai ada teman tuh ngempet Pak, ini apa carane iki, aku kau pengen nemen nih ya, aku haji ya gak apa-apa saiki, jarane gak oleh. Engko nih pas tanggal 8 kita ke apa Arafah, sudah menentukan niat, itu pakaian ihram sudah ndak boleh. Atau umroh itu kalau di sana namanya 16 hari, selama ndak pakaian ihram boleh Pak ya. Jadi boleh. Jadi kadang-kadang ada yang nggak ngerti, gak oleh ya. Nah ini yang apa kurang pas ya. Nggak boleh apa jidal itu berbantah-bantahan ya. Kadang-kadang kita itu kan apa maneh wong haji wong umroh, budal diwian iku ya gak enak, budal ambek bojo ya kadang gak enak. Ijenan itu sepi Pak ya, nek apa kepengin tane apa gandengan ambek bojo ndelok ono ndok ini gak iso. Nek ambek bojo tukaran wis umum ini. Nah, nek apa ada teman itu di Mekah itu kan ada jam kecil banyak Pak di dalam itu ya. Wis tak tunggu jam lho, jam kecil di dalam itu ada lho. Wah, kayak dok ono iku dituwek gak ono. Iki lho jam iki mosok gak ngerti sampean lho. Lho jam sak mono kae. Ono maneh ndok Medina. Tak tunggu ndok gone pintu nomor ini. Duweleke Pak. Sing situ ndeleki ndok pintu masjid, sing situ nggone pintu gerbang. Siji nomore. Pintu gerbang Madinah itu ada nomornya, pintu masjid juga ada nomornya. Sing enak ada toilet Pak wis. Ya, yo ame temenan, apalagi dulu itu apa HP-nya nggak ono video call-nya gitu. Adek nelpon entek wakeh, kita tambah bingung ya. Jadi nek iso ndak berbantah-bantahan. Makanya kata Imam Syafi'i itu gini. Imam Syafi'i pernah mengatakan, saya itu berdebat dengan siapa saja tidak pernah kalah.
kecuali berdebat dengan orang bodoh. Pasti kalah, Pak. Soalnya wong bodoh itu kan pokoke. Nah, wis kena pokoke iku wis gak iso apa-apa wisan. Ya. Pokoke tanteni nduk kene, nduk jam itu lho pokoke. Wis repot wisan. Ya. Jadi jangan sampai semacam itu. Lalu di samping ada rukun, kalau rukun itu tidak dilakukan, itu tidak sah hajinya. Nah, ada wajib ya, itu adalah ihram di mikot ya, itu wajib. Kalau nggak dilakukan dam. Di Musdalifah jamarat ya, baik jamarat itu akobah, ula, usta dan seterusnya. Nah, Bapak sekalian begini, tanggal 10 ya, itu kita lempar akobah. Itu yang agak bahaya, Pak. Makanya Indonesia itu dikasih jadwal. Kalau afdolnya kan waktu duha, Pak. Ya, tapi Indonesia itu dikasih waktu setelah asar. Ya wis odo entek-entek lah, karena akobah itu kan hanya satu, terus direbut. Sekarang agak lumayan, Pak. Kenapa? Yang dilempar itu bukan tugu, tapi dinding. Dindingnya kan lebar, jadi kemana saja kena. Kalau dulu kan tugu, ya. Terus melempar itu berapapun kerikil, 10 atau 5, satu lemparan dihitung satu. Ya. Jadi yo watu, Pak. Ojo sandal. Saking mangkele setan, wah kemes wandel ya, nggak sah, Pak ya, kerikil ya. Nah, menurut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, kerikil yang pernah dipakai itu boleh. Menurut mazhab Maliki tidak boleh. Jadi kerikilnya harus belum pernah dipakai ya. Terus nggak boleh pakai alat pelintang-tangnya apa gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang itu balang jumroh itu di jamarat itu aman, Pak ya, aman sekali. Karena Indonesia umumnya diarahkan ke lantai 3. Si lantai 1 memang Abdul atau utama itu lantai 1, karena Rasulullah itu tidak ada lantai 3 waktu itu kan, kita lantai 1 itu mau gede-gede wong hitam-hitam itu loh. Nah, wong Indonesia ya ono sing kepengin ono, pokok Nil Afdol ya, sampai ke bawah dia. Lantai 1. Terus jam duha. Wah, ini sangat-sangat riskan itu. Ya. Oleh karena itu ibadah ya ibadah, tetap cari keamanan. Nah, nanti tanggal 11 itu kita lempar jumroh, ula, wusta, akobah. Tanggal 12 sama. Nah, biasanya KBIH itu kalau sudah tanggal 12 ngomong, "Conco nek opo awak iki nafar awal ta nafar tsani?" Pilihane opo, Pak? Nafar awal. Sebab apa? Nduk nggone Mina iku ngising nguyuh, ngapunten ya. Jadi di Mina itu kalau pipis gitu aja itu antrinya 15, Pak. Sing kasihan kan gini, Pak. Kudu pipis tok, di depan ini nggo wanduk kabeh, Pak. Jadi yang tua-tua itu ngapunten, pipis di depan pintu kamar mandi, Pak. Sebenarnya itu kalau disiasati ada tulisan khusus untuk pipis, itu lebih cepat, pas itu. Karena tidak ada tulisannya, sing pipis lu ngenteni mandi, orang sing ngenteni BO dan seterusnya. Saya tahu sekarang ada tulisannya enggak. Dulu saya punya inisiatif, saya tulisi gitu loh. Ya kan khusus Indonesia, tapi wis kadung nggak bawa alat-alat dan seterusnya, khusus pipis. Jadi enak, Pak, masih 20 cepet. Ya, apa maneh? Wis ayo cepet-cepetan wong luwih mlebu. Lah iki. Ya. Umpamane semacam itu ya juga tidak boleh. Nah ini. Nah, kalau umpamanya mau tambah sehari lebih baik nafar tsani. Pokoknya sebelum zuhur sudah pulang dari Mina, sebelum maghrib sudah keluar dari Mina,
maka bisa nafar awal. Tapi kok maghrib masih di Mina, ndak boleh Pak, ndak boleh keluar, harus nafar tsani, lempar lagi besoknya. Ya, nah ini yang ifrad itu harus nafar tsani, karena nanti bukanya itu tanggal 13. Beratnya ifrad itu begitu, ya. Jadi iki sing tahu haji ya rada eling, sing durung haji bingung Pak. Ya. Jadi saya dulu belum haji ya juga bingung. Makanya kadang-kadang ono walimatus safar, terus yang memberikan mau'idah itu durung haji, yo bingung yo an. Padha wong nyeritakno sunat tapi durung sunat, bingung ini sing dicekel ta seterusnya. Ya. Tinggal 2 menit, 1 menit setengah ya, ngapunten coy tok sampai entek, ngapunten ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handai tolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad